tidak ada yang mau dipertanyakan lagi, Pak? Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan tentang rukun Islam ya. Yang kelima itu adalah naik haji bagi yang mampu. Untuk mampu fisik, material, dan juga mental spiritual. Nah, yang saya tanyakan adalah Nabi Muhammad kan itu contoh teladan yang terbaik dalam kehidupan. Berapa kali sesungguhnya itu Nabi melaksanakan ibadah haji dalam kehidupannya. Ya. Dan sebagai contoh, mestinya itu yang kita contoh. Nah, persoalannya sekarang di Indonesia ini, kuota haji itu sepertinya tidak pernah cukup. Ya, minat orang naik haji banyak sekali sehingga orang-orang yang berkali-kali naik, bahkan ada 7 kali. Nah, karena pernah saya dengar ada paham begini, kalau kau punya kesalahan besar, naik haji supaya kau diampuni. Nah, pernah saya dengar itu ya, walau ya. Kalau itu menjadi dasar, maka mungkin sudah dibelokkan itu paham seperti itu. Jadi saya nanya saja pulang haji bikin sesuatu lagi, ya kan? Dia pikir naik haji nanti minta ampun sama Allah, ya kan begitu. Sehingga orang banyak berkali-kali naik haji, ya karena dia mampu dari segi keuangan. Ya. Jadi menurut saya contoh terbaik itu adalah Nabi Muhammad. Dan karena itu saya tanyakan, mungkin Ustaz bisa jelaskan berapa kali sesungguhnya Nabi kita itu naik haji sampai dia akhir hayat ya. Yang kedua tentang tadi itu sembah Allah seolah-olah kamu lihat. Bagaimana anunya ini tafsirannya kira-kira? Sembah ke Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan tidak mungkin kita lihat secara kasat mata. Ya. Yang kita bisa lihat itu adalah cipta-ciptaannya ya, kekuasaannya. Itu yang bisa kita lihat. Apakah mengarah ke sana ini pengertiannya atau bagaimana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai haji, Pak ya. Mengenai haji itu, kewajiban haji itu 1 kali seumur hidup. Mampu tentu saja itu mampu dalam dana, kekuatan fisik, kemudian nafkah orang yang ditinggalkan. Nafkah orang yang ditinggalkan, yang wajib dia ada tanggung jawab di situ. Istri, anak, dan lain sebagainya. Termasuk budaknya kalau ada. Budak, terus apalagi. Kemudian tetangga. Kalau tetangganya ada yang kesusahan, kelaparan, gugur kewajiban hajinya, dia wajib bantu itu dulu. Termasuk itu. Nah terus kalau kita tahu, misalnya kan kadang-kadang tetangga tidak ngaku Pak ya. Ada kan orang itu memang miskinnya miskin baik, dia tidak mau mengeluh sama Allah. Jadi kita tidak tahu, maka itu tidak menggugurkan. Silahkan kalau mau berangkat. Adapun kedua kalinya, ketiga kalinya, ketika dia kalau mau berangkat lagi, munasib, ketika itu dia mampu berangkat dan bisa berangkat, itu yang kedua itu sudah tidak wajib lagi. Itu sampai sunnah. Artinya dia dapat pahala haji lagi. Dia dapat pahala haji lagi. Nah, kemudian kalau masalah kuota, ya kemungkinan kita di negara kita ini kalau kita sudah naik 1 kali sudah. Karena kuotanya kasihan. Kuota itu. Kasihan yang antri lama itu. Kalau mau umroh berkali-kali silahkan. Umroh. Nah, kemudian yang antri panjang-panjang itu ketika sudah daftar, usahakan umroh dulu. Kumpul lagi untuk umroh supaya ketika nanti tidak sampai kuotanya sudah gugur kewajiban hajinya dari umroh itu. Karena umroh itu kan haji kecil. Jadi kalau sudah daftar, kemudian masih panjang, ada uang lagi ternyata umroh. Supaya nanti kalau meninggal itu hajinya sudah tergantikan. Jadi kurang lebih. Adapun orang yang haji atau amalan apa saja, kan banyak amalan mengampun. Pengampunan itu amalan banyak karena Allah Maha Pengampun. Enggak cuma haji, Pak. Tapi ketika orang haji berbuat seenaknya, haji lagi berbuat seenaknya, Allah Maha Pengampun, tapi kita jangan kurang ajar. Ya, Pak ya. Ini ada tamu datang, anggap rumah sendiri. Oh, rumah sendiri, diambil televisi dia jual. Bagaimana, Pak? Ya, kurang ajar kalau begitu. Jadi seperti itu. Nah,
Bahkan Rasulullah SAW itu orang yang dijamin masuk surga. Sholat, nangis, panjang-panjang malam sampai kaki bengkak. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kamu kan sudah pasti masuk surga. Kenapa beribadah sampai segininya? Afalam akunu abdan syakura. Kata Rasulullah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bahkan Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga saja tidak semena-mena hidupnya. Tetap beribadah sebagai bentuk rasa syukur. Jadi itu kita memang mengatakan Allah Maha Pengampun, tapi jangan kurang ajar. Kalau kurang ajar Allah juga Maha marah itu. Bisa murka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua apa tadi, Pak? Ini maksud di sini itu ikhlas. Seperti ini keadaannya saja, bukan kita bayangkan kita melihat Allah, bukan. Seperti kita udah menghadap presiden saja. Bagaimana kalau kita pencilaan di depan presiden itu? Dipanggil, masa pergi jaga sopan santunnya. Karena di hadapan ini presiden, orang yang lebih besar, pemimpin negara. Kita dipanggil lurah saja, itu kita sudah bagaimana? Oh ini panggilan lurah ini, kan begitu. Nanti kalau camat lagi, terus yang ke atas bupati, itu kita lebih ini lagi kan. Wah ini bupati. Gubernur, presiden yang panggil kita. Dan ini yang panggil kita adalah Allah. Maka semestinya kita lebih memuliakan lagi. Maksudnya seperti itu. Dan karena katroh itu maksudnya di sini ikhlas. Ikhlas dalam hanya kepada Allah saja. Jadi betul-betul jadi khusyuk, khudu istilahnya itu. Tunduk betul kepada Allah, khusyuk dalam beribadah. Karena kita berada di hadapan Allah SWT. Kita jaga itu adab-adabnya, laksanakan semua kesempurnaan-kesempurnaannya sekemampuan kita. Setelah itu kita beristighfar, takut-takut amal kita tidak diterima. Kan begitu. Jadi ibaratnya ini Pak, ada seorang presiden umpamanya, ya kita umpamakan saya presiden. Kita datang, bawa ayam. Kita ini orang miskin Pak, tidak punya apa-apa. Bawa ayam 1 ekor untuk Pak Presiden. Tabe, Pak. Ini jenis saya punya kesian dari kampung. Tabe. Dia senang terima. Wih, terima kasih. Padahal dia bisa beli kandang ayam banyak. Iya Pak ya, bisa dipahami. Dia senang terima itu. Karena kenapa? Ini orang datang dengan penghargaan, pemuliaan. Tapi datang bawa uang 1 M. Tabe. Wih, apa ini uang? Saya tidak butuh ini uang. Saya bisa lebih daripada itu, kan begitu. Bisa dihukum ini orang. Kurang ajar dia ini sama presiden, kan begitu. Begitu juga kita kepada Allah, Pak. Kan begitu. Kita ini Pak dosa banyak. 24 jam ini mungkin kita dosa terus. Belum tentu amal kita ini diterima. Maka kita datang, ya Allah cuma ini dikasihan. Tidak ada yang lain, tolong terima sedikit ini. Biarpun kita ibadah pagi sampai sore, sedikit jika dong ya Allah ini terima, tolong terima. Maka insya Allah Allah senang itu. Tapi kalau orang datang, Allahu Akbar, Sami Allah, Assalamualaikum. Diterima, bismillah. Ini bisa mendatangkan murka Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas Pak ya? Ada mungkin yang tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pembahasan kita. Selanjutnya saya hanya ingin masuk ke sanak. Tadi kan cerita tentang sanak, urutan-urutan. Oh iya. Yang kita pelajari sekarang ini kira-kira itu Ustaz sanaknya dari mana ke mana? Itu yang kita pelajari sekarang. Oh iya. No? Sampai sekarang di mana itu sanak itu? Kan kita sekarang belajar kitab ini. Sanaknya kira-kira dari mana sampai ke mana tadi. Terus Ustaz juga saya mau tanya sekarang karena mengajar, kira-kira sanaknya itu dari berapa dari Rasulullah Muhammad SAW? Sanak keberapa sekarang mengajarkan ini yang kita terima. Saya kira itu barangkali yang bisa kami tanyakan. Saya kira demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sanak itu kan runtutan ilmu Pak ya. Sebagaimana di awal pertemuan kita sudah sampaikan, Syekh Abdullah bin Mubarak salah satu muhaddits, beliau katakan laulal isnad laqala ma syaa man syaa. Kalau bukan karena sanad, maka orang itu akan berkata sekehendaknya mengenai hadis, mengenai apa, maka harus ada gurunya. Dan gurunya kalau bisa itu sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang kita kaji ini kan kitabnya Imam Nawawi. Maka yang saya sampaikan
ini sanadnya, kitab ini saya dapat sanadnya dari salah satu guru saya, Al-Maghfur wal Marhum Syekh Uzairan Taifur Abdillah rahimahullah. Ini beliau berguru kepada Syekh Yasin di Mekah. Syekh Yasin itu ada orang mengatakan musninud dunia, sanatnya dunia itu terkumpul sama Syekh Yasin Al-Fadan rahimahullah, sudah wafat. Ini orang Padang, Pak. Syekh Yasin Padang itu, tapi mengajar di Mekah, akhirnya wafat di Mekah. Kalau tidak salah juga lahirnya di sana. Sudah tidak bisa bahasa Indonesia, tapi Al-Fadani, orang Padang, orang Indonesia, ini salah satu. Dan ini musnidud dunia orang bilang. Sanatnya itu banyak, kitab apapun ada, termasuk kitab ini. Nanti saya tidak bisa urutkan satu persatu karena saya sudah lupa. Dulu saya hafal, Pak. Sekarang sudah lupa. Dulu juga hafalannya tidak terlalu ini. Ini nanti runtutannya dari Syekh Uzairan Taifur Abdillah guru saya, terus ke Syekh Yasin Padang, dari gurunya sampai ke Imam Nawawi. Yang ngarang ini apa itu namanya? Yang menulis ini kitab. Adapun nanti kalau kita mau cari, nanti ada lagi sanadnya. Imam Nawawi ini ambil hadis dari siapa? Dari siapa sampai ke Imam Muslim atau Imam Bukhari. Nah, nanti kalau dari Imam Bukhari itu lagi ada dari Imam Bukhari, dari atasnya, dari tabi'in, ke sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya pribadi bersama teman-teman itu mengkaji kitab, termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu, sanadnya dari salah satunya dari Syekh Yasin Padang. Ada beberapa sanad sebenarnya, tapi yang paling saya tahu itu dari Syekh Yasin Padang itu, dari guru saya. Dan Syekh Yasin Padang ini muridnya banyak di Indonesia. Dan sudah sepuh-sepuh semua. Ada juga yang sudah meninggal. Termasuk guru saya juga ambil sanad dari namanya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu kemarin ada kita kaji kitab Bulughul Maram, itu ada syarah Bulughul Maram, itu syarahnya disyarahi oleh Syekh Muhammad bin Syekh Alawi Al-Maliki. Itu punya putra Syekh Muhammad, itu sudah wafat juga. Termasuk guru saya juga berguru di situ. Ini juga banyak sanadnya. Jadi mungkin nanti dari Syekh Yasin ini nanti akan ada ulama lain yang punya sanad dari ulama lain. Nanti ketemunya satu itu, Pak. Satu di Imam Nawawi. Nanti menyebar. Ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, adapun detailnya saya tidak tahu, tapi mungkin nanti kita bisa urutkan satu persatu. Wallahu alam. Semoga ini bukan termasuk kesombongan. Iya, Pak. 1200-an. Jadi sudah sekitar 600-an Hijriah ya. Kira-kira. Tahun 1200-an. Wallahu alam. Imam Nawawi ini punya, ya seperti kita ceritakan kemarin itu, yang nggak sempat menikah karena sibuk. 45 kurang lebih. Iya, menulis. Setelah beliau ini menulis. Jadi beliau punya kitab itu, salah satunya Muslim, yaitu Syarah Nawawi. Itu menerangkan tentang hadis-hadis yang di Imam Muslim itu. Itu ada berapa? Sekitar 15 jilid itu. Jadi memang terus beliau ada lagi dalam fikih Syarhul Muhadzab, Majmu' Syarhul Muhadzab. Dia mensyarahi kitab-kitab apa itu membahas fikih. Kitab Majmu' namanya itu. Itu dibahas sama beliau sampai sekitar 20 jilid itu mengenai fikih itu. Kira-kira jumlahnya sanad itu dari berapa ke berapa? Kalau paling jauh kira-kira sekarang ini Imam Nawawi ke yang kita pernah. Kalau saya Imam Nawawi saya kurang tahu, semestinya lebih dekat lagi ya sama ulama-ulama yang ada di Indonesia ini, semestinya lebih dekat lagi. Karena kira-kira kalau dari Syekh Yasin Padang itu sampai ke Imam Bukhari, kira-kira saya lupa, sekitar 25 generasi Imam Bukhari. Iya. Nanti dari Imam Bukhari itu ada hadis yang diriwayatkan 2 atau 3 orang. Jadi paling tidak 27 atau 28. Jadi dari Rasulullah ke sahabat sampai Syekh Yasin itu kira-kira ke yang ke-29 orang.
Orang yang kedua, kira-kira, saya tidak tahu jumlah pastinya berapa. Berarti tidak jauh yang kita terima itu ya. Kalau yang berguru kepada Syekh Yasin Padang itu tidak jauh, tergantung gurunya. Nanti kalau kita ke Habib Umar bin Hafid yang di Yaman itu turun beliau turun satu kalau tidak salah, karena beliau apakah ketemu dengan Syekh Yasin sama Allah alam, ketemu kayaknya. Wallahu alam. Saya agak kurang menguasai ini urutan sanad. Jadi kemungkinan saya sampaikan tadi ini banyak salahnya. Jadi mungkin nanti kalau di ini ada yang kritik ya nggak masalah, memang saya enggak hafal betul itu. Ya bisa. Ya,